Nah, untuk kegiatan kita pada sore ini adik-adik, Kak Dinda tidak sendirian. Nah, di sini per perkenalkan untuk narasumber kita hari ini, yaitu ada Ibu Nurul Lutfia Rohmah, SPD MPD, yang akan memaparkan materi terkait literasi dalam bahasa Indonesia. Untuk Ibu Lutfia, apakah sudah bergabung, Bu? Sudah, Mbak Dinda. Ibu, selamat sore, Ibu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu. Setelah ini bisa masuk ke sesi pemaparan. Nah, sebelumnya kami ingatkan untuk adik-adik yang bergabung di dalam Zoom bisa untuk menyimak penjelasan materi dari narasumber kita. Lalu untuk penyampaian materinya, Ibu, sampai pukul 16.45 ya, Ibu. Ya, siap. Baik, untuk Ibu Lutfia, waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Saya share screen dulu ya. Apakah suara saya bisa didengar, Mbak Dinda? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Mulai ya ini ya. Sebentar, sabar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saya panggilnya adik-adik atau anak-anak nih. Kayaknya lebih enak anak-anak ya, Mbak ya. Iya, Selamat Ibu, boleh. sore anak-anak yang pada sore hari ini sudah bersiap di layar laptop atau HP masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan meskipun lewat jalur dunia maya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberi kesuksesan untuk semua aktivitas kita. Untuk pertama kali, karena kita belum berkenalan, jadi perkenalkan nama saya Nurul Lutfia Rohmah. Saya guru bahasa dan sastra Indonesia. Jadi senang sekali saya sore ini bertemu dengan, maaf, pencet. Berapa jumlah 65 nih Mbak Dinda ya? Iya, Ibu, 65 peserta. Oke. Pada sore hari ini kita akan belajar untuk membedah soal UTBK. Sebenarnya ini di sini tidak gimana ya, kurang enak kalau saya dibilang memberikan materi, tapi lebih tepatnya saya senang kalau kita sharing pada kesempatan sore ini karena menurut saya akan mendapatkan banyak sekali ilmu nanti dari sini dari anak-anak semua yang sepertinya ini bersemangat ini saya yakin karena dengan ikut kegiatan seperti ini berarti memang sedang mempersiapkan diri dengan serius untuk masuk perguruan tinggi. Baik, anak-anak semua, itu perkenalan saya. Lebih lanjut kita akan mulai untuk memperkenalkan apa yang akan kita pelajari atau akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, ini adalah komponen ujian tertulis berbasis komputer UTBK SNPMP tahun 2023 yang Bu Lutfi ambil dari websitenya Kemdikbud ya. Ini framework-nya bahwa tadi di apa namanya bukan iklan ya Mbak, pengumuman atau informasi yang di awal tadi bahwa kita adik-adik semua yang akan mau masuk ke perguruan tinggi akan melewati beberapa macam tes. Salah satunya adalah UTBK ini. Nah, di UTBK ini, adik-adik nanti akan diberikan tes skolastik dan tes literasi. Jadi akan dibahas semua karena ini bisa dibaca di website itu. Kemudian seperti ini ya. Jadi tes potensi skolastik itu apa? Itu nanti akan bisa dibaca. Pentingkah membacanya? Penting, karena di dalamnya nanti akan ada semacam kisi-kisi apa yang perlu dipelajari untuk tes-tes tersebut.
Kemudian ini tes literasinya. Di dalam framework itu diberi sebuah definisi tentang literasi. Literasi itu kemampuan membaca dan menulis dan membaca. Membaca dulu ya, membaca baru menulis. Kemudian ada pengetahuan atau pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan literasi. Nah, berikutnya adalah tes itu digunakan untuk mengetahui kemampuan individu atau calon mahasiswa itu untuk mengolah informasi-informasi yang mereka terima. Dalam hal ini simulasinya adalah dalam bentuk tes literasi. Ya, berikutnya, literasi itu apa? Khususnya untuk literasi membaca. Mengapa ada literasi membaca? Kita sangat paham ya, atau mungkin kita banyak mendapatkan informasi bahwa kemampuan membaca kita jauh di bawah negara-negara lain. Nah, itulah sebabnya maka sekarang itu digalakkan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan literasi. Salah satunya adalah literasi membaca. Jadi, kemampuan literasi membaca itu disimulasikan lewat tes literasi. Di dalamnya akan diberi teks-teks yang dekat dengan dirinya anak muda. Kalau memang tes itu untuk anak muda, untuk calon mahasiswa yang jelas masih muda, gitu. Dan di teks yang berbasis literasi itu kita tidak akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ingatan, tapi lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan memahami, menalar, memilah-milah, kemudian membuat inferensi, membuat simpulan, membuat interpretasi atau penafsiran, kemudian membuat opini, kemudian merefleksi hal-hal yang ada di luar teks dikaitkan dengan teks. Jadi itulah kira-kira yang ingin diujikan dalam tes berbasis teks literasi, terutama literasi membaca. Baik, kita lanjut ya. Nah, di tes literasi membaca itu, kita nanti akan disuguhi dengan teks-teks. Teks umum, teks sastra, teks sains, teks sosial humaniora, kemudian konteksnya yang dekat dengan anak muda. Seperti konteks personal inspiratif, konteks novel remaja, kan kalau novel kan banyak yang suka. Lalu konteks informasi dan pengetahuan umum populer. Gitu ya. Coba saya baca satunya apa ya? Bentar. Oh enggak, barangkali penting. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ini bentuk ringkasannya bahwa dalam tes-tes tersebut kita itu akan diuji untuk menggali kemampuan mengungkapkan informasi, memadukan informasi, menafsirkan makna bacaan, mengapresiasi, menginterpretasi atau menafsirkan, menganalisis, lalu ada lagi mengevaluasi. Nah, ini kan ya. Jadi ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti sifatnya hot, ya, high thinking order skills. Gitu. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kenapa? Kenapa ini yang diujikan? Karena ketika di perguruan tinggi, anak-anak semua nanti akan melakukan sesuatu secara mandiri. Belajar secara mandiri, mengerjakan tugas sangat mandiri, sehingga diperlukan kemampuan dasar yang membuat semua percaya, semua kalangan percaya bahwa anak-anak semua nanti akan bisa menyelesaikan perguruan tinggi itu dengan baik. Nah, sekarang kita akan memulai, karena tadi sudah ada di framework, silakan teman-teman, anak-anak, adik-adik semua untuk bisa mungkin menyempatkan waktu melihat framework itu supaya lebih taktis untuk mempersiapkan tes literasi membaca. Oh, ini yang akan dipelajari. Nah, gitu. Kisi-kisinya ada. Baiklah, kita lanjutkan. Markimun, mari kita mulai. Oh ya, maaf. Ini kurang pas. Baik, terima kasih informasinya ya, Mbak Aurela. Mari kita mulai. Apakah teksnya panjang-panjang? Sepertinya iya. Oh ya, suatu ketika saya pernah diberi pertanyaan. Nah, Bu, ada nggak triksnya untuk mempelajari literasi membaca atau menjawab tes-tes literasi membaca? Saya menjawab dengan tegas, tidak ada triksnya, kecuali
membaca, dan sering menganalisis. Kalau ingin mendapatkan rumus, tips-tips itu tidak seperti yang ada pada mungkin matematika atau yang lainnya ya, yang bersifat eksak. Tapi kalau ini berkaitan dengan kebahasaan, nah kita sering membaca, sering menganalisis, maka itulah cara-cara paling baik karena akan membuat kita lihai, membuat kita mengerti celahnya gitu. Oh, ini pertanyaannya dan ini fokus dari pertanyaan tersebut dan seterusnya. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Mari kita mulai dengan membacakan teks. Saya akan membacakan. Jadi kalau misalnya ada hambatan pada video, jadi bisa didengarkan saja. Atau mungkin kalau besok-besok akan membuka kembali rekaman ini, jadi bisa mengulang kembali dan disimak melalui pendengaran saja dengan tiduran, gitu kan. Jadi tidak perlu melihat videonya. Baik, ini adalah teks yang pertama. Branding dan kesuksesan usaha. Kenapa branding dicetak miring? Karena branding bukan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi apa-apa yang bukan bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa tulis itu harus dicetak miring. Oh ya, satu lagi nih. Sebelum kita menjelajah tentang teks-teks, sebenarnya ada dua kunci penting yang perlu kita persiapkan untuk mempelajari teks-teks berbahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan EYD. EYD terbaru, ejaan dalam bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan. Nah, dua kata kunci itu atau dua informasi itu sangat layak kita download di Android atau di gadget kita masing-masing supaya mempercepat kemampuan pemahaman kita terhadap kata-kata, istilah, atau penggunaan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Itu cara tercepatnya. Jadi begitu ada istilah asing, maka kita cek dalam KBBI apa maknanya, dan itu akan membuat kita lebih banyak kosakatanya. Baik, saya akan melanjutkan. Brand memiliki padanan istilah merek. Branding adalah sebuah usaha untuk menciptakan merek dan menjadikannya sebagai identitas. Sebuah produk akan dikenal konsumennya lewat merek dagangnya. Konsumen akan membeli produk, salah satu pertimbangannya adalah merek. Lebih jauh, merek yang dipercaya konsumen lebih besar kemungkinan untuk dipesan kembali. Bahkan, konsumen yang loyal pada satu merek akan mati-matian membela produk tersebut. Berbagai kabar buruk tentang produk tersebut akan tertolak. Bagaimana sebuah brand berperan dalam membangun identitas sebuah produk usaha? Semua perusahaan akan membuat produk yang berkualitas dan layanan prima untuk menarik hati konsumen. Semua usaha itu tidak ada gunanya jika perusahaan itu tidak membangun identitas merek atau branding. Perusahaan yang tidak memiliki merek yang kuat akan merusak strategi pemasaran. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, produknya akan dilupakan. Salah satu alasan membangun identitas merek adalah membedakan usaha atau produk kita dengan kompetitor. Merek yang kuat akan membuat produk kita lebih menonjol daripada produk kompetitor. Coba kita perhatikan konsumen yang membeli air kemasan di toko swalayan. Ia akan menyebut merek air kemasan tertentu dengan merek tertentu. Tanpa banyak pertimbangan, pasti dia membeli air kemasan dengan merek tertentu. Meski mungkin rasanya sama dengan merek lain. Bayangkan jika produk kita tidak bermerek atau mereknya lemah. Kita akan kehilangan pembeli. Sugesti branding akan terbawa dalam alam bawah sadar pembeli dan membantunya mengingat produk yang dibutuhkan. Branding harus disesuaikan dengan karakter produk sebagaimana karakter individu yang khas sehingga mudah dikenali. Branding dapat dicapai melalui identitas visual merek seperti logo, situs web, warna. Selain itu dapat juga melalui produk dan desain kemasan, harga, sponsor, atau periklanan dan komunikasi.
perjalanan branding nantinya juga dapat melindungi usaha dan produk ketika kita mendaftarkannya secara legal. Kelegalan merek kita akan menyulitkan orang yang ingin mencuri ide, desain, logo, atau kemasan tanpa seizin kita. Kita juga dapat membebankan biaya jika ada orang yang menginginkan waralaba. Ada yang tahu waralaba itu apa? Mungkin ada yang tahu ya? Bentar saya tanya. Oh ya, terima kasih. Waralaba itu salah satu bentuk kerjasama usaha. Satunya pemilik merek, satunya yang ingin membeli merek itu untuk usaha mereka. Gitu. Nah, nanti apa itu waralaba dan seterusnya, anak-anak bisa lihat di kamus kalau nggak tahu maknanya ya, atau makna konteksnya waralaba itu apa. Ini adalah teks yang pertama. Mari kita mulai. Dan ini pertanyaannya. Manakah pernyataan berikut yang merupakan inti bacaan di atas? Kita tadi sudah membaca teksnya bersama-sama, saya membaca nyaring, dan anak-anak semua menyimak. Jadi tinggal kita lihat pertanyaan pertama. Silakan yang mau menjawab melalui chat. Oh, maaf. Maaf ya. Ada yang sudah menjawab? Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan inti bacaan? Apakah inti bacaan di atas itu yang A? Cara melindungi usaha kita adalah mendaftarkan merek yang kita miliki. Atau yang B? Kompetitor akan berusaha menguatkan branding agar tetap bisa bersaing. Saya menjawab C. Baik. Yang lain, saya tunggu C juga. Terima kasih. C lagi, C lagi. Baik, ternyata banyak yang menjawab C ya. Mari kita lihat. Apakah benar yang C? Tadi sudah yang B ya. Yang C, branding produk sangat berperan untuk meraih pasar bagi sebuah produk. Tadi banyak yang menjawab C, kemungkinan besar C. Tapi kita lihat dulu yang D. Produk tanpa branding kemungkinan besar tidak bertahan lama di pasaran. Dan yang E, konsumen loyal akan mencari merek yang mereka percaya tanpa banyak pertimbangan. Boleh saya menanyakan sesuatu? Oke, yang D. Ada yang jawab D. Ada yang jawab D. Boleh. Nah, sekarang kalau misalnya ini kebanyakan yang C ya. Kalau kebanyakan yang C, coba kita lihat alasan. Kalau C benar, berarti A salah. Nah, A itu kelirunya di mana? Ada yang bisa menjawab, silakan dicat itu alasannya kenapa, bagian mana yang membuat A itu jadi salah. Cara melindungi usaha kita adalah mendaftarkan merek yang kita miliki. Apakah itu mewakili isi bacaan? Atau hanya sedikit dari isi bacaan? Hanya paragraf tertentu? Ya, kemungkinan paragraf tertentu ya. Karena ada di bagian akhir. Paragraf akhir itu tentang mendaftarkan merek supaya merek kita legal dan akan memberi banyak keuntungan untuk kita. Kemudian yang B. Kompetitor akan berusaha menguatkan branding. Apakah ada penjelasan tentang kompetitor yang berusaha untuk menguatkan branding? Kalau tidak ada, berarti itu memang tidak ada di teks dan bukan fokus teks, sehingga jadi salah. Kemudian yang D, produk tanpa branding kemungkinan besar tidak bertahan lama. Apakah disebut dalam teks? Iya, disebut. Tapi itu hanya mewakili sedikit isi teks. Kemudian yang E, konsumen loyal akan mencari merek yang mereka percaya tanpa banyak pertimbangan. Ya, disebut dalam teks. Dan itu juga rincian. Jadi jawaban kita adalah, saya diminta untuk melihat, nah, kita akan membuat ini biar jadi jelas. Kalau jawabannya adalah yang C. Oh ya, untuk memanfaatkan, iya maaf ya. Jadi saya akan berusaha untuk memanfaatkan pen ini untuk penjelasan. Baik, ini adalah pertanyaan pertama. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Mari kita melanjutkan ke pertanyaan kedua. Saya harus menyelesaikan ini dulu.
Nah, ini teksnya masih sama. Jadi kita akan ke pertanyaan kedua. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua. Sebagai pengusaha, branding merupakan harga mati. Pilihlah simpulan yang mendukung kalimat tersebut. Kalimat yang mana? Kalimat sebagai pengusaha, branding merupakan harga mati. Coba yang mana? Apakah yang A? Usaha branding harus dipersiapkan secara detail, tidak termasuk kualitas produk. Kayaknya ada yang ini ya, berseberangan ya. Yang B ataukah yang B, seiring berjalannya waktu, tanpa branding, produk akan dilupakan dan hilang dari pasaran. Atau yang C, membuat produk yang berkualitas tinggi diiringi layanan prima pada para konsumen. Ini tetap fokus ke pertanyaan ya, branding merupakan harga mati. Baik, saya akan lihat jawabannya B, seiring berjalannya waktu. Ada yang menjawab D, baik. Ada yang B, ada yang D. Saya tunggu sedikit lagi, ini baru 3 jawab. Bukan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6. Baik. Kita lanjutkan. Tadi jawabannya lebih banyak yang B. Seiring berjalannya waktu, tanpa branding, produk akan dilupakan dan hilang dari pasaran. Apakah itu? Iya, bisa jadi. Yang D dulu. Konsumen yang loyal pada merek tertentu akan berjuang mendapatkan produk yang diinginkan. Saya lihat satu lagi. Ada 2 yang D. Sedangkan yang E, pengusaha harus mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan dengan banyak memberikan diskon. Nah, jawaban yang sangat enggak adalah yang E. Kenapa? Karena kalau kebanyakan memberikan diskon akan banyak merugikan, ya kan? Jadi yang jelas yang akan disilang terlebih dahulu adalah yang E. Lalu yang Do. Apakah ini harga mati? Kalau konsumen loyal pada merek tertentu, tidak pada pengusaha, tapi pada konsumen. Berarti yang Do juga silang. Kemudian yang C, membuat produk yang berkualitas tinggi diiringi layanan prima. Apakah ini harga mati? Bukan yang dimaksud harga mati itu. Seiring berjalannya waktu tanpa branding, produk akan dilupakan. Iya, harga matinya di situ. Kalau tidak ada branding, maka lambat laun produk akan ditinggalkan dan usaha akan mati. Itu maksudnya. Sedangkan yang kelirunya di mana nih? Usaha branding harus dipersiapkan secara detail, tidak termasuk. Nah, ini yang bertolak belakang. Harusnya termasuk kualitas produk. Meskipun kalau dihilangkan kata tidak pun, ini belum jawaban yang benar. Belum untuk ke harga matinya. Jadi fokus pertanyaannya adalah branding merupakan harga mati. Jadi kita akan menandai bahwa untuk jawabannya adalah yang B. Kenapa tidak kena? Kenapa lompat-lompat? Penting. Oke, baik. Lanjut sekarang ke yang nomor 3. Soal nomor 3. Ya, kenapa jadi lagi? Wah, ya. Maaf ya, anak-anak. Berikutnya adalah teks. Sepertinya teksnya sama, cuman fokus teksnya aja ya. Jadi ini tentang sugesti branding akan terbawa dalam alam bawah sadar pembeli dan membantunya mengingat produk yang dibutuhkan. Branding harus disesuaikan dengan karakter produk sebagaimana
karakter individu yang khas dan mudah dikenali. Ini maksudnya apa sih kalimatnya? Maksudnya, branding harus disesuaikan dengan karakter produk biar mudah dikenali. Kalau individu kan kalau ada karakter yang khas dari individu itu akan mudah dikenali. Nah, itu maksudnya. Branding dapat dicapai melalui identitas visual merek seperti logo, situs web, warna, bisa juga melalui desain, produk, kemasan, harga, sponsor, periklanan, dan komunikasi. Paragraf ini membicarakan apa intinya, kata kuncinya? 1, sugesti. Oke. Lalu apa lagi? Karakter produk. Baik, sekarang yang paragraf 2. Perjalanan branding nantinya juga dapat melindungi usaha dan produk kita. Jadi ini untuk melindungi legal, branding, legal, melindungi. Itu intinya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Sekarang tema teks dari 2 teks itu. Apa temanya? Konsumen mengingat produk yang akan dibeli berdasarkan kualitas produk. Oke, kita lihat jawabannya. Ada yang sudah menjawab. B. Baik. Branding dapat menguatkan sugesti konsumen dan melindungi produk kita. Kayaknya ini memang kelihatan mudah ya. Kalau mudah berarti distraction-nya yang harus ya B. Baik. Coba kita lihat dulu yang C. Kalau memang banyak yang B, berarti kemungkinan besar yang B ya, karena ini kelihatannya kok pas gitu. Brandingnya di paragraf pertama, kemudian melindungi produknya di paragraf kedua. Gitu ya. Sekarang coba yang A. Konsumen mengingat produk yang akan dibeli berdasarkan kualitas. Ya, memang. Ini ada di paragraf 1 atau paragraf 2? Atau malah tidak ada di kedua-duanya? Berarti tidak. Yang E, no. Yang A, no. Kemudian kelegalan merek akan melindungi produk kita dari pemakaian tanpa izin. Ada hanya di paragraf 2. Yang D, karakter merek yang diusung harus menggambarkan kualitas produk. Ya, ada di paragraf 1 atau paragraf 2 tadi? Nah, ada di salah satu paragraf. Kemudian yang E, mengenalkan waralaba sebagai alternatif mengembangkan usaha. Apakah di teks itu, di 2 paragraf itu mengenalkan waralaba, atau hanya spill dikit, nyenggol, tapi enggak menjelaskan mengenalkan waralabanya? Nah, kalau begitu berarti bukan. Berarti memang yang B itu. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, benar adalah yang B. Ada di dua paragraf. Sekarang kita lanjutkan. Sebentar, ada lagi di chat. Oh ya, semua B. Terima kasih. Terakhir Cindy. Terima kasih Cindy. Kita lanjutkan. Sama-sama. Lanjutkan ke bacaan berikutnya. Ya, lagi Cindy. Sekarang bacanya baru, jadi saya akan membacakan. Tenang aja, saya membacakannya. Saya sudah persiapan untuk membacakan dengan baik dan benar. Insya Allah. Kalau ada keliru dikit, tidak apa-apa ya. Nah, ini teksnya adalah, kabar dari dunia kesehatan adalah ditemukannya limbah medis B3 yang berserakan di TPS daerah Madura. Bahkan, beberapa kantong terlihat bertuliskan HIV. Nah, ini B3-nya nanti apa? Jadi di sini ada di 2 kalimat ini ada kata kunci, limbah medis, TPS. TPS yang mana? Apa ini kesingkatannya? Bukan tempat pemungutan suara ya, kalau konteksnya ini. Karena limbah ya, jadi tempat pembuangan sampah di daerah Madura. Didapat dari mana infonya ini? Ini beberapa hari lalu atau beberapa minggu, 1 atau 2 minggu yang lalu. Ada banyak di media sosial ya. Kejadian ini telah dilaporkan dan diamankan untuk diperiksa serta dicarikan solusinya. Kejadian ini cukup mengejutkan, juga mengkhawatirkan karena terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Apakah limbah B3 tersebut? Limbah B3 adalah singkatan dari bahan beracun dan berbahaya. Menurut PP nomor 101 tahun 2014, definisinya, nya kemana nih? Definisinya. Ya, ke limbah B3. Saya tahu ada yang menjawab dalam hati. Ya, definisinya adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau komponen yang secara langsung maupun tidak
dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah B3 juga sering disebut mengandung zat atau bahan anorganik berbahaya yang bersifat apa? Teratogenik. Kenapa saya tanyakan? Supaya sama-sama fokus, barangkali ada yang menyimak juga ya. Teratogenik itu sendiri adalah sebuah bahan berbahaya yang dapat membuat perkembangan menjadi tidak normal. Seperti misalnya dalam dunia medis, teratogenik mengganggu perkembangan sel selama kehamilan dan dapat merusak embrio. Ini teksnya. Sekarang ini pertanyaan. Ternyata pertanyaannya dalam bentuk salah ya. Beri tanda centang benar atau salah pada pernyataan tentang simpulan teks. Jadi kita cari teks dulu yang kesimpulannya yang tepat, lalu pernyataan ini kita baca. Tadi kita sudah membaca teksnya, ini pernyataan pertama. Pembuangan limbah medis secara serampangan sangat membahayakan. Ada yang tidak tahu arti kata serampangan? Atau ada yang tahu? Serampangan itu adalah sembarangan. Kenapa saya tanya? Ya, ada yang jawab. Kenapa saya tanyakan? Karena setelah saya bacakan ke orang lain, ada yang bertanya, serampangan itu apa? Ternyata serampangan itu kalau kita lihat di kamus artinya sembarangan dan itu membahayakan. Kemudian ini benar atau salah? Pembuangan limbah medis secara serampangan sangat membahayakan. Benar atau salah? Kita lihat. Atau ini ya, dalam hati ya? Atau ada yang mau ngecap? Nomor 1 ini benar atau salah? Saya tunggu sebentar, setengah menit. Tidak, 15 detik. Ada nggak yang ngecap nih? BS aja. Terima kasih, 2 orang. Iya, benar. Terima kasih, Ana. Terima kasih, Khadijah. Terima kasih, Ii. Lihat, Ii ya. Oke, Ii. Nah, ini 3 ini untuk sampel menjawabnya benar. Dan memang jawabannya benar sesuai dengan teks. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 2, limbah B3 memerlukan penanganan sesuai dengan PP nomor 101 tahun 2014. Benar atau salah? Coba saya lihat di catnya. Saya tunggu. 5 hitungan. Ya, sebentar. Saya sudah ada 2 cat. Benar. Yang benar. Salah. Kenapa Willy salah? Bisakah Willy membuka Mix untuk menjawab kenapa salah? Bisa nggak kira-kira? Willy kenapa salah? Kenapa menjawabnya salah? Bisa nggak buka mic Mbak Dinda? Nggak bisa buka ini ya? Speakernya ya? Mic-nya ya? Baik, karena Mas Willy bisa ini ada nggak? Oh, iya, benar. Ya, nggak apa-apa Mas Willy. Benar, Fa. Salah karena nggak ada dalam teks. Benar. Kan tadi ada. PP nomor 101 tahun 2014 menjelaskan apa? Definisinya saja. Ya. Jadi bagaimana penanganannya nggak ada di teks. Jadi kita jawab salah. Kalau yang dinyatakan adalah ini. Yang dinyatakan adalah penanganannya nggak ada, cuma definisi. Baik, sekarang nomor 3, perkembangan janin ya menjadi tidak normal jika terpapar zat anorganik teratogenik. Ini tipe ya, teratogenik. Yang tadi menjawab konsentrasi, membaca secara konsentrasi, pasti karena ini eksplisit ya, ada dalam teks. Tidak boleh menjawab salah karena sudah disebut dalam teks. Ini benar. Kok ada jawabannya lebih dari ini? Ya benar salah ini kemungkinan benarnya lebih dari 1, kemungkinan benar semua, kemungkinan salah semua. Nah itu. Jadi kita harus melihat teksnya. Kemudian yang keempat, dalam medis teratogenik merupakan bahan berbahaya dan beracun. Tidak boleh menjawab salah karena ini eksplisit ada di teks, ya sangat mudah.
Saya menunggu pennya, kenapa nggak muncul? Sebentar, sebentar ya. Oh, saya harus memberi alas. Saya biar membantu. Yang benar ya, nomor 4 ya. Kemudian nomor 5, kasus pembuangan limbah medis B3 membuat Dinas Kesehatan ditegur pemerintah. Saya ingin dicat. Jawab benar atau salah? Gimana, Pak? Tanya, Pak, ini atau yang lain? Meskipun ribut, boleh ini menjawab di chat dulu. Ya salah. Kenapa, Hafiz? Ya salah, benar salah. Kenapa? Coba di chat lagi. Kenapa kok salah? Ya benar, Khadijah salahnya. Tapi salahnya kenapa? Saya ingin spill dikit. Kenapa? Tek, 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 gitu. 2 kata, 3 kata. Kasus pembuangan limbah medis B3 membuat Dinas Kesehatan ditegur pemerintah. Ada di teks? Tidak ada di teks. Terima kasih. Nah, itu tadi untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang pertanyaan nomor 5. Apakah teksnya sama? Kita lihat. Ternyata teksnya beda. Jadi kita akan membacakan teks baru. Siap-siap ya, karena ini cerita. Saya yakin senang diberi cerita, makanya saya sekarang akan bercerita. Gembira adalah surga yang banyak dicari anak kecil. Paham maksudnya? Jadi anak kecil itu dunianya adalah selalu bergembira. Ketika mereka bergembira, itu gambaran surga. Nah, jadi gembira itu surga yang banyak dicari anak kecil. Makanya mereka bermain-main. Barok mengamati sebuah benda berputar itu. Tangannya dengan lihai menghitung banyaknya benda tersebut. Ia jadi berpikir, bagaimana agar baling-baling tradisional itu dikenal oleh banyak orang. Usai mengaji di surau tadi, sesuatu terlintas di benaknya. Guru mengaji di tempatnya seringkali bercerita tentang langit. Konon, katanya, langit memiliki banyak hal baik dan sakral. Gurunya itu memberikan julukan pada Dola sebagai anak langit. Barok seringkali protes dengan julukan itu. Mungkin saja karena Dola rajin mengaji. Tajwid Dola lebih bagus, begitu jawaban Ustadz Ja'far ketika Barok protes dengan julukan tersebut. Minggu ini, Barok ingin bertemu dengan Dola. Bukan untuk protes dengan julukan anak langit yang melekat padanya, bukan juga untuk berdebat dengan Dola. Barok hanya ingin mengajak Dola bermain. Sudah 1 jam lebih, Barok menunggu Dola yang tak kunjung terlihat oleh penglihatannya. Barok mulai geram, tubuh kecilnya disandarkan di dinding. Barok, maafkan aku terlambat, teriak Dola, mengayuh sepeda kecilnya dan sebuah baling-baling tradisional yang tersentuh angin. Cepatlah, seru Barok kesal. Barok tersenyum lembut dan mencoba meminta maaf. Maaf ya, ayo main, ajak Dola. Dola mengulurkan tangannya dan menarik Barok sehingga ia berdiri sempurna. Barok dan Dola pun bermain kitiran dengan sepeda kayu. Mereka bersepeda mengelilingi lapangan. Keduanya mengayuh sepedanya kuat-kuat. Hei, Dola, lihat milikku berputar dengan cepat, seru Barok senang. Milikku lebih cepat, seru Dola tak ingin kalah. 1 jam kemudian, napas mereka tersengal-sengal. Apa arti tersengal-sengal? Tersengal-sengal itu ngos-ngosan kalau bahasa Jawa. Entah di bahasa lain apa ya. Mereka pun berhenti mengayuh sepeda. Yang benar napas atau nafas nih? Gimana taunya? Coba cek di kamus nanti ya. Yang benar nafas. Bernafas atau bernapas. Itu PR-nya, tapi nanti dilihat. Sekarang kita lihat soalnya. Mengapa tokoh cerita dijuluki anak langit? Oh ya, nafas. Terima kasih, Chani. Chanifa ya, atau Hanifah. Maaf kalau salah menyebut ya. Nah, sekarang ini, mana nih? Tokoh cerita tersebut dijuluki anak langit karena oke. Yang B, ya. Siapa yang bilang? Siapa yang dikatakan tokoh cerita itu?
Mengacu ke siapa tokoh ceritanya? Saya yakin bisa menjawab ya. Ustaz Jafar yang ngomong. Lalu tokohnya adalah Dolah yang dimaksud tokoh cerita itu siapa? Itu Dolah. Makanya kalau sudah gitu ini eksplisit ya, sudah ada. Sudah di spill di kenapa yang D? Tidak ada namanya, tapi ingin menjawab yang D, coba selalu pemaaf terhadap musuh. Adakah di situ di teks? Musuh siapa musuhnya? Tidak ada musuh di situ ya. Tidak ada musuh. Dola tidak menganggap Barok musuh. Yang A, coba kita lihat ya. Doa-doanya selalu dikabulkan. Selalu dikabulkan. Adakah yang isi teks yang meyakinkan kalau doanya selalu dikabulkan? Ini mengajunya tidak bermusuhan. Mereka tidak bermusuhan, jadi tidak ada musuh. Benar, tidak ada musuh. Doa-doanya pun tidak ada penjelasan bahwa selalu dikabulkan. Yang ada, yang paling jelas adalah anak langit itu dimaknai sebagai bacaan tajwidnya bagus. Siapa yang menjelaskan? Ustadz Jafar. Nah itu. Jadi itu yang ada dalam teks. Yang E jelas tidak ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Masih sama. Jadi kita bisa lewat. Nah, sekarang pertanyaan ke-6. Bualan tentang baling-baling membuat Barok kesepian. Manakah pernyataan berikut ini yang mendukung kalimat itu? Kalimat yang mana? Kalimat bualan tentang baling-baling membuat Barok kesepian. Mana yang mendukung? Apakah yang A? Permainan baling-baling membuat orang sibuk sehingga melupakan keberadaan Barok. Bisa jadi. Yang B. Orang-orang bagai dihipnotis bermain baling-baling sesuai dengan teriakan Barok. Apakah mau itu bagian dari Barok kesepian? Kita lihat yang C juga. Banyak yang percaya hujan emas akan datang jika baling-baling dimainkan bersama-sama. Ada dalam teks? Ada. Apakah itu yang menjelaskan atau mendukung kalimat bualan tentang baling-baling membuat Barok kesepian? Kita cek yang Do. Dola datang untuk memastikan bahwa dia akan menjadi teman terbaik Barok. Apakah ada dalam teks? Ada. Kemudian yang E. Barok meyakinkan banyak orang tentang mainan dari langit sehingga langit tertutup baling-baling. Apakah yang itu? Saya menunggu yang C. Sebentar, apakah tertutup dengan ini? Silakan dicat. Belum ada ya? Atau susah? Fokus ke soal ya. Jadi membuat Barok kesepian. Jawabannya A sampai E. Bisa jadi benar semua, itu karena ada dalam teks. Saya bingung, ya. Willy A, Putra A, Sapira A. Bingung sebentar ya, bingungnya di ini dulu ya Mbak Ana. Tunggu Mbak. Hafiz A. Sapira A. Iya, Nova A. Ya. Kemudian nggak ada namanya, P2029 juga A. Baik, ini sudah mewakili karena banyak yang A. Barangkali kalau ada jawaban yang lain boleh ya. Tapi ini dilihat dulu karena banyak yang A, kita lihat permainan baling-baling membuat orang sibuk sehingga melupakan keberadaan Barok. Barok ditinggal akhirnya. Ya, mungkin. Ya, Barok ditinggal, akhirnya dia merasa kesepian. Saya melupakan ini tadi indikasi bahwa membuat Barok kesepian. Orang-orang bagai dihipnotis sekarang bandingkan dengan yang B. Orang-orang bagai dihipnotis bermain baling-baling sesuai dengan teriakan Barok. Pada saat kejadian ini atau peristiwa ini, ya boleh, nanti kita yang B ya. Pada saat yang B ini, kejadian atau peristiwa yang B, Barok belum kesepian. Dia sedang berteriak-teriak membuat orang seperti dihipnotis. Jadi dia belum merasa kesepian. Ya. Kemudian yang C. Banyak yang percaya hujan emas akan datang jika baling-baling dimainkan bersama-sama. Jelas ini agak jauh dari membuat Barok kesepian. Ya, ini pernyataan di dalam teks tapi tidak fokus ke mendukung soal, mendukung kalimat pada soal. Dola datang untuk memastikan bahwa ia akan selalu menjadi teman terbaik Barok. Iya, ini kejadian setelah
Barok merasa kesepian. Jadi tidak membuat Barok tidak kesepian akhirnya. Jadi kebalikannya. Ya. Kemudian yang E, Barok meyakinkan banyak orang. Ini jelas dia tidak kesepian, tidak sedang kesepian. Tentang mainan dari langit sehingga langit tertutup baling-baling. Selain ini tidak membuat Barok kesepian, di yang E ini ada yang sedikit nggak relate gitu. Memang Barok meyakinkan banyak orang tentang mainan dari langit dan akhirnya orang terhipnotis dan bermain mainan itu. Lalu kalau langit tertutup baling-baling ini kayaknya agak ada loncatan gitu ya. Kalau membuat banyak orang akhirnya bermain mainan tradisional itu baru. Oke, relate, nyambung gitu. Jadi yang ini ada dua hal yang membuat tidak dipilih. Gitu ya. Jadi yang paling relate untuk mendukung kalimat bualan tentang paling-paling membuat Barok kesepian itu yang A, karena permainan baling-baling membuat orang sibuk dan melupakan keberadaan Barok. Yang paling dekat di antara kelimanya ini. Baik, itu ya mungkin Mbak Ana ya yang bisa dijelaskan dari pilihan-pilihan jawaban ini. Tuh. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Kalau ada masukan boleh Pak, ini kurang Ibu, ini kayaknya masih membahas susah. Nah, itu di bagian yang mananya yang akhirnya membuat kita tidak yakin gitu kan ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, dengan teks yang sama tokohnya, tapi ini beda kelanjutannya mungkin ya. Barok dan Tola pun bermain kitiran dengan sepeda kayu. Mereka bersepeda mengelilingi lapangan. Keduanya mengayuh sepedanya dengan kuat-kuat. Hei, Tola, lihatlah, milikku berputar dengan cepat. Ini tadi sudah ada ya, seru Barok senang. Milikku lebih cepat, seru Tola tak ingin kalah. 1 jam kemudian, napas mereka tersengal-sengal, ngos-ngosan. Mereka pun berhenti mengayuh sepeda. Tola, bagaimana biar mainan kita ini bisa terkenal? Tanya Barok menatap benda berputar itu. Tola menatap Barok sejenak kemudian mengangkat bahunya, tanda ia tidak mengerti. Ah, ya, seru Barok tiba-tiba. Tola tersentak kaget. Bagaimana kalau kita membuat cerita mengada-ngada? Aku ingat cerita Ustadz Ja'far tentang hal baik dan sakral di langit. Bagaimana jika kita katakan bahwa 3 baling-baling dari langit? Tanya Barok berapi-api. Tola sedikit melotot pada Barok, ke arah Barok. Jangan membual. Apa kau tak ingat apa yang dikatakan Ustadz Ja'far tentang berbohong itu? Jika berbohong itu dosa, kamu bisa masuk neraka. Ujar Tola mengingatkan. Ya ini bukanlah suatu dosa besar. Jangan sok tahu ya, seru Barok dongkol setengah mati. Kenapa bocah itu selalu menyangkut pautan hal yang kecil dengan agama? Padahal itu hanya sebuah kebohongan kecil. Terserah sajalah. Saya hendak sholat. Sebentar lagi masuk waktu zuhur. Apa kau tak ingin sholat berjamaah di masjid? Tanya Tola menuntun sepedanya, meninggalkan lapangan kota. Barok berjejak pelan, tetapi tetap mengikuti langkah Tola dengan dongkol. Salat penulis saya gini ya, sholat ya. Zuhur diawali dengan huruf kapital. Pakai Z, bukan pakai D. Nah, ini teksnya. Fokus ke teks lagi. Pertanyaan nomor 7. Manakah pernyataan berikut yang merupakan permasalahan penting yang dibahas dalam teks? Permasalahan penting itu nanti yang akan membawa ceritanya berjalan dan sampai akhir cerita. Yang mana? Yang mau jawab? Apakah Barok merasa Tola telah mencuranginya dalam aduan main kitiran? Ataukah Tola berpendapat bahwa menang atau kalah bermain adalah hal biasa? Saya lihat di chat. Do. Oh ya. Jadi belum yakin do. C. 2 orang. Terima kasih Rensi. Nova. C juga. Terus yang atasnya tadi.
Hafiz, C. Ya, Hanifah, C juga. Poco, Do, boleh. C, Kak? Ya, sebentar. Berarti ada C, ada Do. Ada apa tadi yang B? Oh, C yang kebanyakan ya. Do. Nah, C dan Do. Baik, kita lihat. Barok merasa bahwa Dola telah mencuranginya. Tidak dipilih karena tidak ada kecurangan di situ. Tidak ada penjelasan tentang siapa curang. Kemudian yang B, Dola berpendapat bahwa menang atau kalah bermain adalah hal biasa. Juga tidak ada dalam teks. Tidak dijelaskan dalam teks. Tidak ada pendapat Dola tentang menang atau kalah bermain itu biasa. C, Dola menegaskan pesan Ustadz Ja'far tentang larangan berkata bohong. Atau yang Do, Barok mengajak Dola membual tentang baling-baling berasal dari langit. Atau yang E, kita lihat yang E. Dola merasa jengkel dengan sikap Barok. Tidak ada jengkel ya. Kalau kita simak baik-baik, teks itu tidak ada Dola merasa jengkel. Adanya Barok mungkin sedikit jengkel karena Dolanya terlambat datang. Ya, Khadijah. Baik. Ini fokusnya ke permasalahan penting ya. Jadi awal dari permasalahan ini atau peristiwa yang menjadi awal jalannya cerita adalah bualan si Barok. Jadi jawaban yang C itu lebih tepat daripada yang jawaban yang Do itu lebih tepat daripada yang C. Saya tandai bisa nggak ya? Nah, bisa. Apakah ada kan di C yang C juga ada? Iya, tetapi yang mengawali yang jadi permasalahan dan akhirnya akan terbawa sampai akhir cerita adalah yang Do. Gitu ya. Nah, itu pertanyaan nomor 7. Sekarang kita melanjutkan pertanyaan yang ke-8. Ini beda lagi teksnya. Jadi tidak apa-apa. Nah, akan saya bacakan teksnya. Ketika mendengar kabar erupsi, saya tidak bisa mikir apa-apa, kata Fatina. Pokoknya selamat aja. Wanita 39 tahun itu bergegas mengambil dompet, mengajak suami dan kedua anaknya menjauh dari rumah. Ia trauma kejadian yang sama tahun lalu. Namun sekarang ia sudah punya gambaran dan pergi ke salah satu titik pengungsian yang aman untuk berlindung selama Semeru erupsi. Semeru ada di mana? Jawa Timur. Ya. Salah satu postingan Instagram yang mampir di beranda tersebut membuatku terjaga. Berarti yang atas tadi itu, paragraf itu adalah postingan apa? Instagram. Aku keluar ke halaman rumah, kuraba selai daun. Abu vulkanik Semeru sudah mampir ke sini. Erupsi yang terjadi pada dini hari pasti membuat penduduk sekitar Semeru panik. Doaku, semoga hujan turun untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, agar abu-abu ini tidak menyebar ke udara dan memberi dampak yang lain. Pagi ini aku beranikan diri pamit. Pamit ke posko bencana ya. Mulai lagi tampak wajah cemas ibu, lalu berganti gelengan kepala. Aktivitas kemanusiaan itu bentuknya banyak. Kamu bisa bersedekah, memberi makan fakir miskin, menyumbang dana, dan sebagainya. Jangan konyol mendekati tempat bencana. Apalagi kamu anak perempuan. Apa ibu mesti berulang kali mengatakan hal yang sama? Dan kamu masih bersikeras dengan hobimu itu. Aku terdiam. Semua yang dikatakan ibu memang benar. Namun keinginanku untuk menghibur anak-anak pengungsi itu seakan tak terbendung. Setiap kali dilarang pergi, aku berusaha memutar otak untuk meminta izin ibu. Sudah bermacam-macam caranya. Kali ini kelihatannya agak berat. Pergi tanpa restu ibu itu bagi berjalan tanpa lentera. Pasti banyak sandungannya. Apa lentera? Oblik. Bahasa Jawa ya. Kalau bahasa yang lain apa ya? Lentera itu pelita. Oblik. Nah, sekarang ke soal. Tema teks cerpen tersebut adalah, saya mau lihat teks. Sudah langsung menjawab. Ya lampu bisa. Lentera itu lampu. Tapi lampu terlalu keren ya. Lentera itu kesannya vintage. B. Baik. Tunggu sebentar ya, Mbak Ana.
C kah? Bisa jadi. Do, ya ini bervariasi. Apakah yang do? Satu lagi do. Ya, terima kasih Mas Tri. Satu lagi 4 ya, kurang 1 C Khadijah, terima kasih Mbak. Pujo, C juga. Baik, sekarang kita lihat. Kita lihat tema teks itu yang paling dekat, karena semuanya akan bisa jadi iya. Keindahan alam Semeru, apakah sedang di-spill tentang keindahan Semerunya? Apakah lebih dominan keindahan Semeru? Tidak ada keindahan ketika sedang terjadi erupsi. Ya. Mungkin indah juga untuk fotografi ya, tapi ini indah dalam arti aman gitu ya. Bisa membuat orang menikmati. Ini jelas tidak dinikmati karena sedang erupsi. Tidak ada yang menikmati Semeru dalam keadaan seperti itu. Kemudian yang B, bantuan bencana untuk Semeru. Bisa jadi iya. Kalau tak bantuan Semeru, bentuknya bisa yang apa aja dalam teks. Kalau yang jadi tema bantuan bencana Semeru, ini seperti masih umum gitu. Kan banyak bentuk bantuannya ya. Erupsi Gunung Semeru dan dampaknya. Iya, dampak personal seperti Bu siapa tadi? Bu Fatina. Nah, itu juga iya. Tapi apakah itu bisa mendominasi dan jadi tema teks cerpen? Kita lihat yang do. Pendampingan bencana korban Semeru yang dilakukan oleh siapa? Ya, tokoh cerita tadi. Pendampingan. Jadi mulai konflik ceritanya ketika si tokoh itu meminta izin kan ke ibunya untuk ke posko bencana dan dilarang kan. Nah, itu situ. Jadi itu sudah mulai ceritanya berjalannya di situ tuh. Nggak mungkin akan cerita ini arahnya tidak ke Bu Fatinanya, arahnya ke si tokoh ini tadi jelas. Gitu. Jadi lebih tepat temanya itu pendampingan bencana korban Semeru. Nah, karena akan dekat dengan tokoh itu. Loh, berarti yang bukan ya. Bencana Gunung Semeru yang menelan banyak korban. Apakah di situ banyak korbannya? Karena tidak di itulah, maka kurang tepat kalau yang ini. Ya. Jadi jawabannya tandai. Ada yang ditandai, ada yang tidak tadi ya. Ini untuk yang itu. Baik, teman-teman ini untuk 8 soal dan kita sudah belajar itu tadi. Mengapa harus dirincikan jawaban A, B, C, D, E? Nah, ini kan untuk menguatkan, kan kita sedang belajar. Jadi untuk menguatkan, kita ngutak-ngatik jawaban itu bagaimana nalarnya, nah begitu. Jadi harus perlu tak-atik seperti itu, dan itu perlu dibiasakan karena memang enggak ada rumusnya. Semakin sering kita menganalisis, maka akan semakin lihai untuk melihat apa fokus soal dan alternatif jawaban yang paling pas di antara jawaban yang mirip-mirip itu apa. Gitu. Nggak akan mungkin akan diberi pilihan jawaban yang jauh-jauhan. Akan terlihat jelas bedanya itu nggak mungkin. Gitu. Pasti akan mirip-mirip. Gitu. Ini kembali ke teks yang tadi, tapi dengan fokus yang berbeda ya. Ini berikutnya, ini yang berikutnya. Kita kembali lagi membicarakan tentang medis, limbah medis. Saya bacakan karena ini beda dengan yang tadi. Mungkin lanjutannya. Secara umum, jenis limbah medis dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu limbah infeksius, patologis, tajam, kimiawi, farmasi, genotoksik, dan limbah radioaktif. Jenis-jenis limbah tersebut harus diberi pewadahan yang berbeda warna sesuai dengan kategorinya. Kategori atau kategori. Cek ya. Yaitu warna kuning untuk limbah klinis yang bersifat infeksius, warna ungu untuk limbah medis sitotoksik, warna merah untuk limbah radiologi, dan warna coklat untuk limbah farmasi. Jenis-jenis limbah yang telah diuraikan sebelumnya tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga metode pengolahan dari ketujuh jenis limbah itu memiliki jenis pengolahan yang spesifik, yaitu sebagai berikut. Limbah patologis dan farmasi diberi perlakuan dengan dibakar. Limbah infeksius dan limbah tajam diberi perlakuan autoclaving atau microwaving. Ini termasuk bagian pembakaran juga ya, cuman khusus itu autoclaving dan microwaving.
limbah kimia dan limbah cairan ini ya, limbah cairan pembersih laboratorium diberi pengolahan secara kimiawi. Pengolahan biologis dilakukan dengan metode yang sifatnya eksperimental tetapi jarang digunakan untuk mengobati organisme berbahaya dan menular. Oke, dua paragraf ini yang pertama membicarakan tentang jenis limbahnya ya dan pengelompokannya, dan ini pengolahannya. Kita lihat pertanyaan. Manakah pernyataan berikut ini yang memuat tema teks secara tepat? Kembali kalau yang dibicarakan tema teks berarti kita harus mencari pernyataan yang memuat isi teks secara keseluruhan atau mewakili isi teks secara keseluruhan. Ada dua teks tadi. Nah, yang mana kira-kira jawabannya? Nah, ini harus cepat nih, karena ini kelihatan. Ada yang sudah menjawab? Apakah sudah capek? Jangan ya, kita santai aja. B, ya boleh. A, oh ada yang A. Terima kasih Asni. Yang baru ini ya. Asni baru menjawab. Cindy sudah pernah. Devita, terima kasih. Jawabannya A. Kebanyakan A kayaknya ya. Dari Mbak Ana. Ada B, Fatner ya Pak. Hafiz juga B. Khalifah B. Tri A. Baik, ini kayaknya lebih banyak A, tapi kita lihat. A, kesesuaian jenis limbah medis. Jenis kan tadi ya, di-spill di mana? Di paragraf yang berapa? Dan tata cara pengolahan limbah B3. Nah, fokusnya ke jenis dan tata cara. Kemudian yang B, jenis limbah medis bermacam-macam dan memerlukan kewaspadaan. Jenisnya oke, tapi memerlukan kewaspadaan ini yang sepertinya tidak ada dalam teks. Jadi karena banyak yang memilih A dan B, lebih tepat yang A daripada yang B. Jenisnya oke, jenis limbah medis, tapi yang bagian B-nya memerlukan kewaspadaan. Kan nggak oke. Nggak ada yang di dalam teks itu penjelasan tentang kewaspadaan ini yang tidak muncul. Yang C, DE tidak dibahas ya. Pinter nggak dibahas karena ini memang bagian rincinya, bukan tema secara umum. Perlakuan autoclaving, pemberian identitas, pengolahan biologis kan hanya mewakili kalimat-kalimat itu, tidak mewakili seluruh kalimat. Kenapa? Yudhistira. Li? Baik. Li itu apa ya? Oke, terima kasih. Bentar kita lanjut ya. Sekarang nomor 10. Ada teks. Ini ada teks lagi. Masih berkaitan dengan limbah. Akan saya bacakan. Ada beberapa hal penting yang dibutuhkan dalam mendukung proses pengolahan limbah. Kata kuncinya adalah beberapa hal penting ya, atau hal penting, atau hal. Itu ingat-ingat, hal penting. Ini frasa. Ada beberapa hal penting yang dibutuhkan dalam mendukung proses pengolahan limbah, terutama limbah B3. Hal yang dibutuhkan adalah hal penting itu meningkatkan perhatian dan ketekunan untuk menghindari hasil kesehatan yang merugikan, yang terkait dengan praktik yang buruk, termasuk paparan agen infeksi dan gas beracun. Karena itu ada beberapa hal penting dalam keberjalanan penanganan dan pengolahan limbah medis di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Ada beberapa hal penting yang membuat keberjalanan penanganan itu akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, gitu. Dalam berbagai kesempatan perlu diadakan promosi untuk mengurangi volume limbah yang dihasilkan dan memastikan pemisahan limbah sesuai dengan prosedur. Bagaimana pemisahannya tadi ya, tempatnya, beri nama, dan seterusnya. Perlu juga ada pengembangan strategi dan sistem bersama untuk pengawasan dan regulasi yang tepat, yang kuat, untuk secara bertahap meningkatkan pemisahan limbah, penghancuran, dan praktik pembuangan dengan tujuan utama untuk memenuhi standar nasional dan internasional. Perlu dikembangkan perawatan yang terencana, aman, ramah lingkungan dari limbah medis. Misalnya, autoclaving, microwaving, ini adalah cara untuk tadi itu perawatannya ya, perawatan limbah.
dan proses termal dengan insinerasi. Perancangan dan pengawasan sistem yang komprehensif, tanggung jawab, serta didukung oleh perbaikan bertahap perlu juga digencarkan. Langkah yang lain adalah meningkatkan kesadaran dan akan risiko yang terkait dengan limbah medis yang aman bagi seluruh stakeholder, baik penghasil, pengelola, dan pengawas limbah B3. Fokus dulu hal-hal penting dan bagaimana cara agar kegiatan pengolahan itu berjalan dengan baik. Apa saja yang harus dilakukan. Itu kan fokusnya. Jadi ketika membaca teks perlu untuk menyimpulkan sendiri supaya dapat intinya teks. Gitu. Gimana Bu supaya kita cepat paham? Sering dilakukan. Saya yakin standar kita berpikir akan cepat meningkat ketika kita biasa untuk menyimpulkan. Kuncinya adalah di paragraf itu, di satu paragraf, harus ada satu kata kunci atau satu inti yang dibicarakan. Kalau ada inti yang lain, dia harus pindah ke paragraf yang lain. Tidak boleh dalam satu paragraf itu ada lebih dari satu ide pokok, karena itu akan menyulitkan. Gitu. Jadi membuat soal pun atau harus diperhatikan gitu. Paragraf yang jelek kalau di dalam paragraf itu ada lebih dari satu ide pokok. Nah, itu intinya begitu. Baik, intinya ini tadi kan hal-hal penting ya. Saya kembali lagi mengingatkan hal-hal penting. Lalu bagaimana cara melaksanakan atau mengelola itu? Apa saja pirantinya? Ada hal-hal apa saja? Hal-hal penting apa saja? Oke. Ini tambahnya yang benar risiko ya, risika atau resiko. Sering memakai kata resiko atau risiko. Nah, kalau sudah tahu mana yang benar, nanti itu yang dipakai supaya nggak lupa. Yang benar risiko ya, bukan resiko, tapi risiko. Baik, sekarang pertanyaannya. Apa fokus pembahasan pada teks di atas? Apakah proses termal dan insinerasi limbah? Apakah ada dalam teks? Yang C, hal-hal penting ya. Terima kasih, Ana. Terima kasih, Hafiz. Ini sangat mudah karena secara eksplisit ya, secara eksplisit ada. Kemudian yang sebentar. Yang skala semua ya sama yang C ya, hal-hal penting yang dalam pengolahan limbah B3. Atau ya kalau yang E kewaspadaan enggak juga. Jadi ini kita sepakat ini mudah, soal mudah, termasuk soal mudah karena sudah di-spill secara jelas dalam teksnya. Berikutnya, soal berikutnya ya. Ini soal yang berbeda. Saya akan membacakannya lagi. Semoga tidak pesan ya. Saya sambil menghela nafas juga ketika membaca. Ketika berkunjung ke makam ibuku, ada seekor kupu-kupu bertengger tepat di atas pusaranya. Warna kupu-kupu itu berkuning bercampur ungu dengan garis-garis hitam kebiruan di setiap pinggirannya. Ukuran kupu-kupu itu hampir setelapak tanganku. Ia terlihat sangat cantik, diam di tempat, dan tidak terusik dengan kedatanganku. Melihat kehadiran kupu-kupu yang menawan itu, tiba-tiba aku teringat akan ucapan ibuku setahun sebelum ia meninggal. Katanya, jika kau menemui kupu-kupu di pusara ibu, jangan kau usir. Biarkan ia bertengger di sana sebab itu aku. Sesungguhnya ketika aku mendengar ucapan ibu, aku hanya menganggapnya sebagai perkataan orang tua yang terbang melayang kemana-mana. Kurang tanda hubung ya. Kata-katanya seperti khayalan manusia usia lanjut yang tengah merasakan ketidaknyamanan di tubuh rentanya. Kala itu, ibu sedang menderita rasa sakit karena penyakit diabetes. Ucapan tentang kupu-kupu dikatakannya hampir setiap minggu. Ingat ya nak, biarkan kupu-kupu berterbangan di makam ibu nanti. Itu ibu. Ibu sedang menunggu kalian datang menengok ibu. Nah, itu teksnya. Oh ya, belum selesai ya. Maaf. Jangan kalian usir, katanya dengan suara parau. Kalau suara parau berarti jangan kalian usir. Canda ya, supaya tidak
tidak terlalu tegang. Lanjut ya. Ini pertanyaannya. Oh ya, ini supaya tahu aja kalau ini bukan saya yang membuat ya. Kalau tadi yang sebelumnya cerpennya saya yang membuat. Kalau ini saya ambil dari cerpennya Kupu-kupu di Pusara Ibu karya Fanny Pyok, seorang sastrawan dari Nusa Tenggara Timur. Ayahnya adalah ahli bahasa Indonesia. Ibu Fanny ini sudah usia sekitar 60-an. Ya. Tapi masih produktif berkarya tentang cerpen-cerpen. Bagus-bagus cerpennya. Kalian bisa spell Ibu Fanny Pyok, insya Allah ya, P-O-Y-K. Atau kalian lihat cerpen berjudul Kupu-kupu di Pusara Ibu. Nanti akan kelihatan pengarangnya. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Nilai kehidupan apakah yang tersirat dalam kutipan cerita di atas? Apakah yang A? Ya, memaklumi keadaan ibu yang sedang sakit dengan ibuan yang mungkin absurd. Absurd itu apa ya? Absurd ya, khayal, imajinatif, terlalu halu, ya kan? Ataukah yang B? Silakan mulai menuliskan di chat. Mengingat selalu jasa ibu karena sampai kapanpun kita tidak mampu membayarnya, tidak sanggup membayarnya. Kupu-kupu adalah perlambang kehidupan ibu pasti bahagia di tempat yang baru. Atau yang baru satu yang chat ya. 2. Nasihat yang do ini, nasihat dan perkataan ibu merupakan azimat yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi. Yang E, ucapan tentang kupu-kupu menjadikan anak-anaknya mengingat masa kecil mereka. Yang mana nilai kehidupan yang tersirat dalam kutipan? Tersirat ya. Bersifat apa namanya? Tersirat itu di dalam, makna di dalamnya gitu, bukan makna eksplisit, bukan implisitnya. Nah, itu namanya adalah eksplisit, kalau ini tersirat itu implisit. Udah 10 ya. Bentar. Do. Ya, do. Terus ada yang C, boleh ya? Ya, saya lihat lagi. Kebanyakan do. Dia atau C, boleh bentar ya. Pak. Kebanyakan do tapi Fa. Apakah do? Ini nilai kehidupan ya, jadi kita fokusnya ke nilai kehidupan. Kupu-kupu adalah perlambang kehidupan ibu pasti bahagia di tempat yang baru. Ini mungkin berupa pernyataan saja, ya. Jadi asumsi atau sugesti orang tentang ibunya. Kalau nilai kehidupannya, nah ini kan karena kebanyakan milih yang do dan ini menunjukkan bahwa yang do ini menuju ke jawaban yang benar. Do juga, Zabira, makasih ya. Nasihat dan perkataan ibu merupakan azimat yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi. Iya. Ini jawaban yang benar. Kalau yang A, kenapa enggak dipilih? Kenapa salah? Memaklumi. Kata memaklumi di kalimat ini nadanya negatif ya. Memaklumi itu kata ya maklumlah orang masih sakit. Nah, orang sedang sakit kan gitu. Jadi nadanya itu negatif kan. Jadi seolah-olah meremehkan. Yang A. Jadi enggak. Mengingat selalu jasa ibu karena sampai kapanpun kita tidak sanggup membayarnya. Iya benar itu, tapi terlalu luas ya untuk teks ini. Kemudian yang C tadi sudah dibahas. Yang E, ucapan tentang kupu-kupu menjadikan anak-anaknya mengingat masa kecil mereka. Mengingatnya bukan tentang kupu-kupunya, tapi mengingat bahwa pernah bilang, nah gitu kan, pernah bilang tentang kupu-kupu itu, bukan mengingat masa kecilnya. Jadi yang E juga bukan. Jadi di antara C dan Do. Ini hafal lebih banyak yang Do dan memang yang benar yang Do ya, Pak. Nah, gitu. Azimat, zimat gitu ya. Jimat apa sih? Jimat atau azimat atau zimat. Coba dicek nanti ya, di KBBI ya. Dijunjung tinggi dan dipatuhi. Entah itu dalam bentuk eksplisit atau implisit ya harus dipatuhi. Kan mungkin tidak dalam rangka untuk mempercayai bahwa kupu-kupu itu adalah ibu, tetapi ada makna tersirat di dalamnya. Bahwa harus ibunya itu minta dikunjunginya gitu kan tersiratnya, dan itu nilai yang baik sebagai sebagai bukti bahwa kita patuh terhadap ibu, mengenang
jasa ibu yang tidak terbayar tadi, dengan menjenguk pusaranya. Nah, itu jawabannya yang do. Berikutnya. Nah, teks lagi. Saya akan membacakan lagi, ini teks baru. Ini diambil dari cerpen Merahnya Merah. Itu cerpen tahun 50-an, karya Iwan Simatupang. Bentar, bukan Merahnya Merah. Robohnya Suro Kami, maaf. Robohnya Suro Kami. Iwan Simatupang ya, itu cerpen lama tapi bagus banget. Masih relate dengan masa sekarang. Karena itu saya ambil dengan secukupnya gitu ya untuk soal ini. Diceritakan ada seorang kakek yang tinggal di surau tua. Memang ia bertugas menjaga surau itu dengan baik. Kakek tersebut sangatlah rajin beribadah, taat pada perintah Allah, bersembahyang setiap waktu. Selain itu, dia senantiasa berbuat baik ketika ada orang membutuhkan bantuan. Bahkan ketika diberi upah, tak jarang dia menolaknya dengan baik. Sang kakek suatu hari didatangi oleh seorang pemuda yang bernama Ajo Sidi. Ajo Sidi diceritakan sebagai seorang pembual yang ulung, yang kerjaannya hanya mengejek orang tua termasuk kakek yang tinggal di surau tersebut. Singkat cerita, kakek tersebut meninggal dunia akibat ulah Ajo Sidi yang telah mendatanginya. Mungkin untuk sedikit mengobrol, namun siapa yang menyangka bahwa akhir dari obrolan tersebut akan memicu kematian sang kakek yang mati bunuh diri. Sebab kematian sang kakek tidak lain adalah obrolan singkat yang dilakukan dengan Ajo Sidi tempo hari sebelum sang kakek menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Kutipan cerpen ini menegaskan situasi obrolan. Marah, ya, kalau aku masih muda. Tapi aku sudah tua. Orang tua menahan beragam. Sudah lama aku tidak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek menjadi memuncak. Aku tanya lagi pada kakek. Bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia bertanya padaku. Kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil, aku sudah di sini. Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuk Tuhan? Tuhankah semua pekerjaanku? Nah, ini teksnya. Tentang siapa tokohnya tadi? Kakek ya. Dan Ajo Sidi. Lalu tadi kakek itu penjaga surau, ya kan? Dia mati bunuh diri setelah ngobrol dengan Ajo Sidi. Ternyata kemungkinan Ajo Sidi itu mengejek apa yang dilakukan oleh si kakek. Kelihatan dari mana mengejeknya? Dari ini tadi, bahwa dia itu merasa tersinggung sebagai orang yang beribadat kok masih diberi komentar, kan? Mari kita ke pertanyaan. Kakek adalah orang yang saleh. Penulisannya bukan soleh ya, boleh menulis soleh tapi harus dicetak miring karena bakunya adalah saleh. Manakah pernyataan berikut yang menguatkan karakter si kakek? Karakter tersebut, manakah? Orang yang saleh ya. Ia menjaga surau seperti menjaga dirinya sendiri. Diberi makanan oleh orang sering ditolaknya dengan santun. Ia menggorok lehernya sendiri menggunakan pisau cukur. Ayo mulai, siapa yang sudah bisa menjawab di chat? Sudah lama ia ingin menyerahkan dirinya pada Sang Pencipta. Dan yang kakek beribadat, berbuat baik, tawakal terhadap Sang Pencipta. Hai teman-teman, Pak, Mas Tri, Mbak Odija, Mbak Hanifah. Kan, salah ya. Nah ini. Yang mana nih? Halo? Kok nggak ada yang chat nih? Saya jawab sendiri. Baiklah, apakah ini sulit ataukah sudah mulai mengantuk?
Baik, kita lihat jawabannya A ya. Ia menjaga surau seperti menjaga dirinya sendiri. Apakah dia menjaga surau seperti menjaga dirinya sendiri? Coba dicap. Apakah benar? Apakah dia tidak? Apakah dia dengan kejadian menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur itu berarti menjaga dirinya sendiri? Enggak kan? Nah, berarti yang A enggak. Diberi makanan oleh orang sering ditolaknya dengan santun. Iya benar sih, termasuk salah, tapi enggak itu ya, terlalu remeh kalau yang itu ya. Ia menggorok lehernya sendiri menggunakan pisau cukur, jelas tertolak. Sudah lama ia ingin menyerahkan dirinya pada Sang Pencipta. Apakah dia ingin menyerahkan dirinya pada Sang Pencipta, ataukah di teks itu dia sudah menyerahkan dirinya pada Sang Pencipta? Nah, itu. Kayaknya sudah menyerahkan diri ya, dengan melakukan ini, melakukan itu, gitu kan. Jadi enggak ingin, gitu. Dengan yang E, ia beribadat, berbuat baik, dan bertawakal terhadap Sang Pencipta. Itu jawaban yang tepat. Jadi saya jawab sendiri tadi ya. Mudah kan? Kalau yang ini mudah ini. Baik, kita lanjutkan. Apakah saya bisa menyapa yang ini, yang masih konsentrasi? Boleh menjawab hai. Saya jawab, boleh jawabannya, saya sapa hai. Oh ya, terima kasih. Mbak Adija. Terima kasih responnya. Nah, saya akan melanjutkan. Ini pertanyaan nomor 12. Ini untuk yang tadi. Oh ya, ini lanjut selanjutnya. Ini teks yang berbeda. Ini teks sains. Saya bacakan ya. Pernahkah kalian mendengar istilah fata morgana? Ini seriusan nih, dengar nggak? Kenapa ini? Chatnya? Ah iya, oh iya. Apa ini ya? Roaming, loading. Terima kasih. Kok nggak dikasih nama F2029? Mbak Nova, terima kasih ya. Ada yang pernah mendengar istilah fata morgana? Mari kita lanjut. Fata morgana merupakan fenomena alam berupa pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda, sehingga bisa membuat sesuatu yang tidak ada seolah-olah ada. Istilah fata morgana berasal dari bahasa Italia, yaitu falle morgana, yang memiliki arti seorang peri yang rupanya dapat berubah-ubah. Lanjut ya, paragraf berikutnya saya matikan. Fata morgana terjadi disebabkan karena beberapa proses alam. Udara panas di sekitar gurun menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Udara panas menjadi sebuah cermin yang menjadi perantara pantulan dari langit. Awal terjadinya fata morgana adalah karena adanya perbedaan kerapatan suhu antara suhu udara dingin dan suhu udara panas yang ada di lapisan atmosfer di atas kerak bumi. Suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan suhu udara panas yang memiliki kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan. Oleh karena hal tersebut, maka lapisan udara dengan suhu panas akan berada dekat dengan lapisan tanah dan tertangkap oleh lapisan udara yang suhunya lebih dingin di atasnya. Ini proses fata morgana. Hal ini menyebabkan cahaya akan mengalami pembiasan ke arah garis horizontal pada pandangan dan berjalan ke atas karena pengaruh internal total. Pemantulan internal total atau total internal reflection merupakan proses pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan batas antara satu medium dengan medium yang lain yang memiliki indeks bias lebih kecil jika sudut datang ke medium kedua melebihi sudut kritis tertentu, melebihi suatu sudut kritis tertentu. Cahaya yang ada pada medium dengan indeks bias yang tinggi akan berjalan ke medium dengan indeks bias yang lebih rendah. Ketika sinar ini dilihat oleh mata, maka kita akan melihatnya seperti ada bayangan jenis-jenis air yang disebut fata morgana. Tuh ya.
Jadi ini istilah teknis ya, banyak proses teknis yang mungkin ini di mapel apa, fisika ya. Kayaknya ini perlu direnungkan gitu penjelasannya karena istilahnya teknis. Teknis untuk mapel IPA. Fisika ya. Ini pertanyaannya. Fata morgana disebabkan beberapa proses. Centang, benar salah. Ini lebih dari satu nih ya. Mari kita centang bersama-sama. Kayak Mbak Adijah, mari kita centang. Nomor 1, benar apa salah Mbak Khadijah? Hadijah ya. Udara panas menjadi cermin ya udara panas menjadi cermin yang menjadi perantara pantulan dari langit. Termasuk proses fata morgana atau enggak? Tuh. Kemudian yang B, yang 2, pernyataan 2, perbedaan kerapatan antara suhu panas dan dingin di lapisan atmosfer itu juga proses fata morgana kah? Kemudian yang pernyataan 3, udara suhu panas lebih longgar, ringan, serta berada di dekat lapisan bumi. Benar atau salah? Kemudian yang keempat, udara panas tertangkap oleh lapisan udara yang lebih panas di atasnya. Benar atau salah? Cahaya yang mengalami pembiasan ke arah garis vertikal. Vertikal atau horizontal tadi? Adakah yang mau jawab yang nomor 1? 1 cat aja atau 2 cat dah? Atau ini memang loading ya? Atau gimana? Ini memang jawaban benar salah. Tadi itu pilihannya. Bisa lebih dari 1. Bisa benarnya 4, benarnya 1. Benarnya 4, salahnya 1. Nomor 1 benar. Yes, makasih. Yang mana yang benar nih habis? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1 juga. 1 benar. Yes. Ini proses tadi ya. 1 benar, Mbak. Terima kasih, Mbak Dija. Terima kasih, Fah. 1 benar. Sekarang nomor 2. Satria terakhir. Terima kasih ya. Benar nomor 1. Lalu nomor 2. Apakah termasuk proses? 2 benar. Oke. Kenapa ini saya minta untuk jawab dan saya langsung centang? Karena ini udah eksplisit. Ada dalam teks. Sekarang nomor 3. Terakhir Zafira. 3 salah. Yes. Salah kah? Mohon maaf Ibu Lutfia, izin memotong. Oke. Izin mengingatkan Ibu untuk waktu pemaparannya masih tersisa 10 menit. Oh ya, 10 menit. Mungkin 1 soal lagi ya, Mbak ya. Baik, Bu. Nih. Yang nomor 3 salah. Salah ya? Kita lihat nih. Oh, kenapa nih? Nomor 3 salah. Harusnya gimana nih? Berarti udara suhu panas lebih longgar kan, lebih ringan kan? Kemudian letaknya di dekat lapisan bumi, atau ini salahnya ya, di dekat lapisan bumi ya? Apakah mau dicek lagi soalnya? Tapi kalau ngecek lagi nanti ini ya, kita nggak ingat. 3 salah. Benar. Makasih Satria. Mas Sufa 3 salah juga. Benarkah udara panas ini? Benar ya kalau lebih longgar, lebih ringan. Tetapi beradanya itu ya. Terus nomor 4, silakan. Nomor 3 benar. Oh, berarti ada yang jawab benar. Mari kita lanjut dulu. Udara suhu panas lebih longgar, ringan, dan berada di dekat lapisan bumi. Kita lihat aja ya untuk memastikan ya. Ada nggak di paragraf berapa nih? Suhu udara panas yang ada ini. Suhu udara panas memiliki kerapatan lebih rendah, lebih ringan karena itu maka lapisan udara dengan suhu panas berada di dekat lapisan tanah. Nah, dekat tuh. Jadi benar nih. Benar ya Mbak Ana? Ada ini secara eksplisit ada. Ini benar. Benar Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana. Nomor 4 salah. Yang jawab tadi salah. Harusnya di lapisan yang lebih dingin ya di atasnya. Kalau enggak gitu enggak muncul fata morgana ya. Salah. Nomor 5 terakhir. Ada yang jawab nomor 5? Ah, ya benar. Harusnya apa? Horizontal ya. Jadi spill di situ.
Jadi teksnya jadinya ini salah. Baik. Sekarang nomor 14. Mudah-mudahan teksnya sama sehingga ini. Teksnya beda, tidak apa-apa. Saya akan bacakan untuk ini. Teks yang untuk nomor 14. Sebentar, chatnya ada lagi. Iya, terima kasih Pak Mas Ufa. Nomor 5 kenapa itu? Oh ya, kenapa rasanya? Ada masalah, siap. Oke, lanjut ya. Sekarang di berikutnya. V2029, raise hand. Nanti ya, bentar ya. Permasalahan gelandangan dan pengemis dari dulu hingga kini masih saja kita temui di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Dan lebih dekat lagi di wilayah kita masing-masing. Momen bulan Ramadan dan Hari Raya menambah maraknya pemandangan ini. Gepeng kerap kita temui di persimpangan lampu merah, pojok-pojok taman, atau tempat keramaian yang lain. Kita juga kerap menemui pengemis di jalan kecil atau pojok gang yang membuat kita merasa prihatin. Tidak sedikit aturan perundang-undangan yang memuat tentang penanganan gepeng yang sudah kita ketahui bersama. Di kota-kota besar, penanganan gepeng dilakukan dengan menekan jumlah urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Masih lazim nggak ya urbanisasi? Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Apakah masih berlangsung juga hingga kini? Kita cek sama-sama ya. Silakan lihat informasinya di banyak media. Kenapa ini? Oh iya, ini nih. Gepeng itu gelandangan dan pengemis. Ya, itu gepeng ya. Mas Tria, makasih ya. Tidak sedikit aturan perundang-undangan yang memuat tentang penanganan gepeng yang sudah kita ketahui bersama. Sudah yang tadi kita baca. Di kota-kota besar, penanganan gepeng dilakukan dengan menekan jumlah urbanisasi penduduk dari desa ke kota dan juga program mengembalikan gepeng dari kota ke desa. Dasar aturan tersebut penekanannya juga lebih mengarah pada proses mengembalikan gepeng ke daerah asal masing-masing, sehingga diharapkan beban kota sebagai tujuan masyarakat untuk mencari penghidupan akan berkurang. Gepeng didorong untuk bisa hidup di desa dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Program rehabilitasi berbasis desa merupakan salah satu alternatif untuk menangani gepeng, khususnya di kota-kota besar untuk kembali ke desa. Rehabilitasi ini semacam pemulihan nama baik ya. Pemulihan nama baik si gepeng ini tadi. Gepeng dalam kehidupannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka memiliki nilai dan norma-norma yang khas dalam tanda petik ya. Sikap dan perilaku mereka umumnya memberikan stigma negatif. Stigma, coba dicek stigma itu apa. Namun begitu perlu keberpihakan masyarakat terhadap keberadaan gepeng. Nantinya warga desa yang ditempati gepeng harus memiliki perasaan simpati kepada mereka, sehingga akan muncul perasaan diterima dalam masyarakat. Dukungan masyarakat akan menguatkan tekad berubah mereka. Nah, tekad berubah mereka ini kunci juga ya, bahwa ternyata mereka perlu ada perubahan dalam kehidupannya. Perubahan yang bagaimana saja, perubahan yang tidak membuat stigma masyarakat, perubahan dari mungkin karakter mereka yang khas itu tadi ke karakter yang lain, dan gitu. Intinya berubah. Dan supaya mereka berubah harus ada keberpihakan dari masyarakat. Maunya teks itu gitu. Jujur, karena ini pertanyaannya. Nah, menurut Anda, bagian informasi mana dalam teks yang berguna untuk membantu kehidupan gepeng agar lebih baik? Jadi harus kembali ke teks ya. Informasi mana dalam teks yang berguna untuk membantu kehidupan gepeng menjadi lebih baik? Gepeng memiliki karakteristik kehidupan yang berbeda dan khas dibanding masyarakat sebelumnya. Apakah informasi ini membantu kehidupan gepeng supaya lebih baik? Nah, coba lihat yang B. Kota besar menangani gepeng dengan peraturan yang menekankan pengembalian ke daerah asal. Apakah ini membantu gepeng secara lebih baik? Kita sudah jawab. Coba lihat dulu. Ya oke. 2E ya. Mas Tri sama Mas Hafiz. Yang C. Warga yang desanya ditempati gepeng harus memiliki rasa simpati sehingga muncul perasaan diterima.
Cap berikutnya yang E, yang E. Safira yang E. Fa yang E. Asmi yang E. Sebentar, kita lanjut. Yang Do. Masyarakat memberikan stigma negatif pada gepeng dikarenakan perilaku mereka yang cenderung seperti benalu. Oke, sekarang yang E. Program rehabilitasi berbasis desa merupakan cara lunak untuk mendorong gepeng meninggalkan kota. Yang mana? Yang berpihak pada gepeng. Tidak berpihak kepada selain gepeng. Harus berpihak pada gepeng. Karena teksnya maunya adalah mana bagian informasi dalam teks yang berguna untuk membantu kehidupan gepeng agar lebih baik. Semua jawab yang E ya. Kenapa tuh? Program rehabilitasi berbasis desa merupakan cara lunak untuk mendorong gepeng meninggalkan kota. Ini berpihak kepada gepeng kah? Anak-anak masih ingat kalau di teks itu tadi? Di teks ya, di teks itu ada secara tersirat kota itu berdasarkan peraturan yang ada membuat pengurangan warga kotanya dengan cara itu tadi mendorong gepeng pulang ke desa. Berpihaknya pada si gepeng atau enggak? Berpihak ke kotanya tuh, ya, bukan ke gepengnya. Yang A ini pernyataan bahwa gepeng memiliki karakteristik kehidupan yang berbeda dan khas dibanding masyarakat pada umumnya. Apakah ini membantu gepeng jadi lebih baik? Agak kurang. Baru karakteristiknya aja yang di-spill. Sedangkan yang C, coba kita lihat yang C ini. Terakhir yang C ya. Ya. Oke, terima kasih. Mbak Sela C ya. Baik, jawabannya yang mana? Mari kita lihat yang C, karena yang lihat yang C. Warga yang desanya ditempati gepeng harus memiliki rasa simpati sehingga muncul perasaan diterima. Perasaan diterima dari siapa? Gepeng kan? Simpatinya, simpati masyarakat pada siapa? Gepeng kan? Nah, ketika masyarakat simpati, maka gepengnya akan muncul perasaan diterima. Jadi yang C itu akan membantu kehidupan gepeng lebih baik ketika mereka merasa diterima. Ya. Jadi di antara 5 pilihan jawaban itu, yang C ini yang masuk karena berpihak pada gepeng. Kenapa yang E enggak masuk? Karena gayanya aja rehabilitasi pemulihan nama baik berbasis desa. Tapi sebenarnya itu adalah cara kota untuk mengurangi warganya supaya nggak ada gepeng, gitu kan? Bukan karena kasihan sama gepengnya. Gitu. Nah, ini tadi saya kasih ini agak lama nggak dikasih gini ya. Penanda ya. Kita lingkari lagi biar makin kuat. Bercanda ya. Bosan. Ini sudah 16.48, Mbak Dinda. Bolehkah saya mengakhiri? Ya, Bu. Baik. Saya stop ya dulu ya. Sudah lebih 3 menit. Baik, terima kasih Bu Lucia atas pemaparannya Kecil ya, Mbak. Apa volume saya ya? Oh, enggak nih. Terima kasih Bu Lucia atas pemaparannya yang tadi sangat luar biasa. Sama-sama, Mbak. Adik-adik tentunya sudah menyimak ya, tadi Ibu Lucia sudah memberikan ilmunya terkait materi literasi bahasa Indonesia. Nah, tadi adik-adik sudah belajar nih sebanyak 14 soal. Nah, tadi ingatkan kembali bagi adik-adik yang ingin bertanya, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nah, sebelum masuk ke sesi diskusi, sebagai kenang-kenangan bersama, mari kita masuk ke sesi foto bersama. Nah, bagi adik-adik bisa untuk mengaktifkan kameranya. Saya ucapin terima kasih ya buat Hafiz, Mbak Hanifa, Fa, Khadijah.
Jadi adik-adik yang belum mengaktifkan kameranya, kami tunggu. Mbak Sela. Mbak Hanifa. Ayo Pak, buka ini biar Lutfi tahu. Mbak Sela Jadi juga. Kak Dinda hitung. 1, 2, 3. Saya nggak nafas Mbak Dinda. Ya, Ibu. Satu kali lagi. Ya. 1, 2, 3. Sudah Mbak. Baik adik-adik, setelah mendengarkan pemaparan tadi dari Ibu Lucia, mari kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bagi adik-adik yang ingin bertanya bisa untuk mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Nah, di sini sudah ada artis yang raise hand. Kak Dinda bantu untuk mengaktifkan mic-nya. Oh, pertanyaannya lewat chat ya Mbak? Ya Ibu, boleh lewat chat, boleh raise hand, nanti akan kami bantu untuk mengaktifkan mic-nya. Ya. Tadi ada yang raise hand P2029, tapi diturunkan lagi. Ya Ibu. Jadi adik yang ingin bertanya bisa mengaktifkan pertanyaannya. Boleh, silakan. Saya senang sekali. Baik Ibu, di sini sudah ada pertanyaan yang dikirimkan ke pesan pribadi saya, Ibu. Gimana Mbak? Ini ada pertanyaan yang dikirimkan ke pesan pribadi saya. Ya, siap. Saya bacakan Ibu. Bagaimana cara belajar untuk literasi bahasa Indonesia dengan waktu 45 menit itu untuk 30 soal Ibu. Karena kan soalnya panjang-panjang. Lalu biasanya itu untuk 45 menit itu anak-anak atau siswa itu baru 20 soal, maksudnya itu sudah kehabisan waktu. Gitu Ibu. Oke. Penjelasannya. Ya, terima kasih. Memang anak-anak ya untuk tes literasi itu dengan teks-teks berbasis literasi itu memang tujuannya panjang gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kegiatan tes ini saja sebenarnya program di Indonesia ini gitu. Jadi diharapkan dengan teks-teks itu anak-anak bisa semakin meningkat itu kemampuan bacanya gitu ya. Jadi untuk sekarang misalnya dalam waktu singkat, kalau trik dan seperti ada rumus itu tidak ada. Jadi yang baru harus dilakukan oleh teman-teman sekarang adalah seringlah untuk membaca dan menganalisis teksnya. Entah itu simpulannya, entah temanya, entah mencari kata-kata sulitnya gitu. Teks apa saja. Ya, jadi misalnya membaca dari media sosial gitu atau mungkin dari jurnal-jurnal, kalau anak-anak suka membaca jurnal itu boleh semampunya kuatnya membaca. Kalau hanya satu paragraf memulainya boleh. Jadi satu paragraf cari intinya karena satu paragraf itu harus ada satu intinya. Baik berupa kalimat atau kata-kata kunci atau kalimat utama boleh. Jadi itu dilakukan. Kalau itu sering menganalisis ya, membaca dan menganalisis, saya yakin akan semakin lihai, akan berbeda nanti dengan yang tidak pernah membaca atau yang tidak melakukan analisis akan beda, gitu ya. Jadi sepertinya nanti hasilnya enggak seperti yang kita duga gitu. Tiba-tiba kita cepat sekali untuk memahami gitu ya. Kenapa? Karena dalam proses kita membaca dan menganalisis itu banyak yang harus kita lakukan. Satu, kita harus mencari kata kunci. Yang kedua, kalau ada istilah yang tidak paham, segera kita cari tahu. Itu prosesnya begitu.
Jadi sediakan kamus atau mungkin pakai, apa namanya, pakai aplikasi itu kan ada yang online, apa namanya, KBBI online, diambil dari, Play Store mungkin ya, itu juga ada, EYD juga gitu. Jadi siapkan itu sehingga ada istilah tidak jelas atau istilah sulit itu segera cari tahu. Itu menambah kosakata dan pemahaman kita. Kalau kita mencari tahu sendiri pasti nyantelnya, ingatnya akan lebih lama, ya. Jadi kemudian kita cari, karena kalau kita lihat kita kan sekarang fokusnya ke ngetrik untuk ini kan soal ujian tulis kan. Nah, jadi dengan melihat kisi-kisi, oh ternyata kebanyakan pertanyaannya tentang tema, tentang simpulan, tentang keunggulan, tentang kelemahan, atau hal-hal yang ada dalam teks itu. Apa rinci-rinciannya dalam teks. Nah, seputar itu. Jadi sekarang untuk menambah amunisi, bacalah banyak teks dan lihatlah itu tadi simpulannya, temanya, kayak gitu. Nah, lebih banyak ke sana arahnya. Gitu ya. Dari mana dapat simpulannya? Mungkin dimulai dari kata kunci, kata penting yang muncul di sebagian besar teks itu apa? Itu kata kuncinya. Nanti kita susun dengan kata-kata kita sendiri. Saya sangat yakin kok kalau itu yang dilakukan, sering dilakukan, lambat laun kita akan merasakan perbedaan. Oh, kok kita jadi lebih cepat ya, gitu. Kita jadi pahamnya lebih ini ya, lebih selangkah lebih maju ya, tanpa kita sadari gitu kan. Kayaknya misalnya satu hari kita dapat 2 3 kosakata baru. Nah, seminggu dapat berapa tuh? Kalau kita gunakan kosakata itu untuk hal-hal, yang membuat kita ingat, gitu kan. Saya yakin itu sih, Mbak, ya. Gitu, Mbak Dinda. Eee, Kemudian terima kasih Mbak Muslifa. Ini ada pertanyaan di chat ya, saya baca ya, saya bisa bacanya. Cara agar mata tidak cepat capek gimana ya Bu? Karena soal literasi membaca bacanya panjang, takutnya malah ketiduran. Ya ya ya, benar. Kayaknya fokus deh ya, karena kalau kita sedang main game kayaknya kan fokus juga ya, dan mata kita nggak capek tuh, ya nggak sih? Jadi ini karena ini aja, karena kita tidak terbiasa gitu dan bacaannya panjang-panjang takutnya malah ketiduran. Hmm, itu proses juga. Saya kira itu juga proses. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kan kita memahami bacaan itu kalau kita berusaha. Mungkin sekali kita baca belum paham, kita baca berulang kali. Atau lebih cepat gini ya, ini ada sedikit trik sih, tapi ini rahasia, tapi saya bagikan di sini. Kalau tidak, karena di sini enggak saya bagikan. Gini, kalau saya biasanya begitu selesai membaca, jangan lupakan kegiatan untuk rewrite atau apa namanya, menulis ulang. Kalau menulis ya, kalau kalau secara lisan mungkin kita 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 susun ulang ide gagasan itu. Nggak sama persis dengan kalimat-kalimat yang di situ nggak apa-apa. Itu yang tidak boleh dilakukan setelah membaca. Kalau itu tidak dilakukan, malah nanti akan ketiduran itu tadi. Karena kita tidak ada visi untuk setelah membaca saya harus begini, itu nggak ada. Lempeng aja membaca, ya lewat ketiduran. Itu. Memang sebenarnya ya kalau teksnya panjang-panjang itu tergantung gitu ya. Jadi kalau bisa membuat kalimat pendek-pendek, kenapa membuat kalimat panjang? Nah, itu ke mereka-mereka yang membuat tulisan gitu. Karena tulisan panjang itu memang akan berpotensi untuk salah makna, ganda makna, membingungkan. Jadi kalau bisa membuat kalimat pendek-pendek, kita buat kalimat pendek. Itu untuk penulisannya. Oh, iya iya ya. Maaf ya, Mas Trid. Penjelasannya kecepatan. Karena dari Kalimantan sinyalnya kurang. Banyak kurang daripada lebihnya. Oh iya ya, maaf ya. Ya ya ya. Ya mungkin itu keterbatasan kalau virtual ya. Jadi ada yang sinyal bagus, ada lagi bagus, ada yang lagi drop sinyalnya. Jadi sinyalnya istilahnya timbul tenggelam gitu.
kadang timbul, kadang tenggelam gitu. Itu suka dukanya kalau kita virtual. Itu sih, Mas Tri ya, maaf ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, 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 ya. Terima kasih Bu Tia atas penjelasannya. Jadi tadi dari hasil sharing bersama narasumber kita yang sering ini, nanti Kak Dinda akan mencoba mereview kembali apa saja yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai materi literasi bahasa Indonesia, mulai dari menentukan dan menyimpulkan isi bacaan, memasukkan informasi, lalu menafsirkan makna teks, dan juga menemukan nilai di dalam teks. Nah, nanti pada UTBK SNPT di materi literasi bahasa Indonesia itu terdapat 30 soal dengan durasi waktu 45 menit. Nah, tadi Bu Lucia juga memberikan tips. Nanti adik-adik ketika mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia bisa menulis ulang sesuai dengan pemahaman yang adik-adik mengerti. Agar adik-adik bisa memahami bacaan tersebut itu membahas tentang apa, lalu menjelaskan tentang apa. Nah, di situ adik-adik bisa untuk menulis kembali. Nah, adik-adik juga wajib nih buat follow dan pantengin terus sosial media EduTrend agar tidak tertinggal info mengenai SNMPTN dan serial webinar edukasi dan bedah soal UTBK SNBT 2023. Saya rasa cukup untuk kegiatan webinar edukasi dan bedah soal UTBK SNBT 2023 pada sore hari ini. Nah, sebelum menutup, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lucia dan telah dengan senang hati memberikan materi dan paparannya yang luar biasa kepada kita semua. Nah, semoga adik-adik mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemaparan pada hari ini, sehingga dapat membantu adik-adik dalam mempersiapkan UTBK dan JJ di tahun 2023. Saya Dinda, pamit undur diri. Nantikan kegiatan webinar edukasi dan bedah soal UTBK 2023 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama, Mbak. Saya izin live ya.